Selamat datang di video ergonomi, mata kuliah pengembangan teknologi keperawatan dan mata kuliah sistem informasi keperawatan. Secara definisi, ergonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang manusia dan hubungannya dengan lingkungan kerjanya, baik secara fisik, kognitif, maupun organisasi. Ergonomi sendiri itu bertujuan untuk agar suasana kerja atau lingkungan kerja seorang manusia menyesuaikan kemampuan dari manusianya itu sendiri. Jadi bukan sebaliknya, manusia yang menyesuaikan lingkungan kerjanya, tapi lingkungan kerja yang harusnya disesuaikan untuk ke kondisi atau kemampuan fisik dan mental pekerjanya, sehingga tidak terjadi cedera dan tidak terjadi kesalahan serta meningkatkan performa kerja. Dalam ergonomi dikenal keseimbangan dalam bekerja. Jadi dalam bekerja itu perlu balance yang dipengaruhi oleh faktor kapasitas kerja, kemudian beban kerja, dan performa. 3 faktor ini. Hubungannya adalah ketika beban kerjanya lebih besar daripada kapasitas kerja yang dia punya, maka seorang pekerja dapat mengalami stres, mungkin juga cedera, dan itu menimbulkan performa kerja yang menurun. Sebaliknya, apabila beban kerjanya terlalu sedikit, lebih sedikit daripada kapasitas kerjanya, akibatnya dia akan mengalami kebosanan dalam kerjanya, dan itu juga bisa menurunkan performa. Sedangkan kapasitas kerja sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah faktor kemampuan personal, kemudian kemampuan fisiologis, psikologis, dan biomekanik. Misalnya saja seorang pekerja yang usianya 25 tahun, pasti kemampuannya secara fisik akan berbeda dengan pekerja yang sudah berumur 60 tahun. Karena semakin lama, semakin tua usia seseorang, kemampuan fisiknya juga akan semakin menurun, kemampuan motorik dan ototnya akan semakin menurun. Begitupun secara kognitif, apabila tingkat pendidikannya berbeda, maka kemampuan kognitifnya juga akan berbeda. Gender, ya, walaupun ada isu kesetaraan gender dalam pekerjaan, tapi pasti gender juga akan mempengaruhi kinerja seseorang, apalagi kinerja tersebut ditentukan atau didominasi dengan kemampuan fisik. Karena secara genetik, secara hormonal, laki-laki akan lebih besar kekuatan fisiknya daripada wanita, walaupun tidak semua ya, jadi itu juga perlu diperhatikan. Kemudian beban kerja sendiri ada beban kerja secara fisik, beban kerja secara psikis, dan beban kerja dalam organisasi kerja. Jadi secara fisik misalkan seseorang bekerja mengangkat barang, tugasnya seperti itu, maka beban kerja di sini adalah beban barang yang diangkat secara fisik. Sedangkan secara psikis, misalkan kita bekerja di kantoran, kemudian kita mendapatkan tugas, maka beban kerja secara psikis itu dapat dilihat dari kesulitan dari tugas yang kita kerjakan, kemudian tanggung jawab yang kita emban. Sedangkan beban kerja dalam organisasi kerja bisa dilihat dari misalkan sistem penjadwalan kerja, sistem libur, kemudian sistem upah, dan misalkan cuti. Pada materi kali ini kita akan fokus membicarakan tentang ergonomik, khususnya dalam penggunaan teknologi informasi. Ya, jadi penggunaan komputer, penggunaan smartphone, ataupun tablet, yang mungkin adik-adik sekarang sering menggunakan ya setiap waktu untuk mengerjakan tugas kuliah ataupun untuk mengikuti perkuliahan. Apalagi di masa pandemi ini, kemudian mungkin kegiatan rekreasional anak-anak muda sekarang juga seputar komputer, laptop, dan handphone. Jadi aktivitas ini menuntut pengguna teknologinya untuk mempertahankan suatu posisi, suatu postur dalam jangka waktu yang lama, dan ini tentunya akan bisa menyebabkan satu gangguan kesehatan apabila tidak dilakukan dengan benar. Ini termasuk juga dalam ergonomi, dan kita bisa melihatnya dalam komponen lingkungan fisik dari kerja. Jadi seseorang bekerja dalam sebuah lingkungan
fisik, jadi kita spesifiknya membicarakan lingkungan fisik ya, bukan psikologis maupun organisasi. Jadi lingkungan fisik kerja ini meliputi ruang yang kita gunakan untuk bekerja. Jadi kalau adik-adik mungkin ruang belajarnya ya. Kemudian pengaturan peralatan atau komponen kerja adik-adik. Jadi pengaturan peletakan laptop, pengaturan kursi, dan dokumen-dokumen misalkan. Kemudian temperatur dan kelembapan ruangan, kualitas udara, kebisingan maupun vibrasi atau goncangan, serta pencahayaan. Ruang dan keterbatasan gerak. Jadi ruang kerja yang digunakan secara ergonomi yang sesuai dengan tubuh dari manusianya, yaitu perlu memiliki ukuran yang cukup luas sehingga bisa mengakomodasi fungsi gerak kita. Walaupun kita hanya duduk di atas kursi misalkan, tapi tentunya harus cukup luas untuk kita melakukan stretching misalkan, atau untuk kita menggapai barang-barang yang kita perlukan. Kemudian juga harus disesuaikan dengan jumlah orang dalam ruangan itu. Dan peralatan yang digunakan. Jadi misalkan menggunakan komputer, PC yang ada CPU-nya, itu pastinya butuh ruangan yang lebih luas. Pengaturan komponen atau peralatan dalam ruangan itu juga harus diperhatikan karena itu akan mempengaruhi gerakan kita gitu. Apalagi kita bekerja dalam ruangan itu dalam jangka waktu yang lama dan perlu mengambil atau menggunakan berbagai peralatan, maka kita harus mengarrange atau mengatur agar peralatan itu mudah dicapai, tidak mengakibatkan cedera, dan dapat mendukung capaian kerja kita. Jadi misalkan dokumen atau alat-alat yang sering digunakan kita letakkan di dekat kita, lebih dekat kepada kita. Kemudian temperatur dan kelembapan. Nah, banyak studi atau penelitian yang menunjukkan bahwa ruangan yang terlalu panas atau terlalu dingin itu sangat mempengaruhi kinerja. Karena selain tubuh kita harus bekerja, kalau ruangannya terlalu ekstrim suhunya, maka tubuh kita juga akan bekerja ekstra untuk menyesuaikan suhu tubuh. Itu yang kita tidak mau ya, selain mengganggu kenyamanan. Kemudian kualitas udara. Jadi kualitas udara ini meliputi kelembapan juga, kemudian kecepatan angin. Kalau misalkan kita pakai AC atau kipas angin, itu jangan diarahkan ke kepala, leher, dan pundak karena area itu sangat sensitif dengan angin, sehingga dapat mengganggu kenyamanan. Kemudian pastinya kebersihan udara itu juga mempengaruhi dari lingkungan fisik kerja kita. Kemudian selanjutnya yaitu kebisingan. Kebisingan itu dapat meningkatkan detak jantung, juga meningkatkan tingkat stres, dan pastinya mengganggu konsentrasi kita. Sehingga kinerja kita akan menurun apabila ada kebisingan. Tapi kebisingan kadang kita nggak bisa hindari, karena di lingkungan kita banyak suara-suara yang memang tidak kita kehendaki. Namun bisa dikontrol kebisingan tersebut. Antara lain yaitu kita menggunakan kebisingan yang lain untuk menutupi kebisingan yang mengganggu itu. Misalkan kebisingan dari kendaraan yang lewat, itu kita nggak bisa kontrol, tapi misalkan kita bisa mendengarkan namanya white noise atau kebisingan dengan desibel yang rendah. Misalkan suara-suara seperti musik yang mengalun pelan, suara alam, air mengalir, itu bisa membantu kita dalam mendistraksi kebisingan yang mengganggu. Kemudian selanjutnya yaitu vibrasi atau goncangan. Ini seringkali misalkan mahasiswa ataupun siapapun yang ikut rapat gitu ya ketika dia kerja, mengikuti rapat atau kegiatan pembelajaran di atas mobil atau kendaraan. Nah, ini bisa mengakibatkan vibrasi atau goncangan. Ini yang bisa menurunkan produktivitas, karena vibrasi atau goncangan ini akan mempengaruhi penglihatan kita pada layar dan juga motor kita untuk mengerjakan tugas pada layar gitu. Biasanya kalau di atas mobil, misalnya kita pakai HP atau tablet, kita harus memencet touchscreen-nya, maka kita akan terganggu dengan goncangan sehingga tidak bisa exact posisi jari kita. Itu yang sangat mengganggu. Apalagi kalau vibrasi,
ketika mobilnya bergoncang atau jalan biasa pun itu akan mempengaruhi vision kita atau penglihatan kita pada layar. Itu juga bisa mengakibatkan yang kita sebut dengan mabuk kendaraan ya, mabuk darat. Kemudian yang terakhir adalah pencahayaan. Pencahayaan ini bisa dari dua sumbernya, yaitu pencahayaan ruangan sendiri yang pastinya harus adekuat ya, sehingga mata kita tidak lelah membaca dalam kegelapan. Bisa juga pencahayaan dari layar. Nah, sebaliknya pencahayaan dari layar ini harus dibuat senyaman mungkin untuk mata kita, jangan sampai terlalu silau. Kalau terlalu silau, mata kita juga akan lebih cepat untuk capek dan tidak nyaman. Lalu gangguan kesehatan apa yang bisa diakibatkan oleh lingkungan fisik kerja yang kurang bagus atau kurang sesuai dengan fungsi tubuh kita? Ada beberapa gangguan kesehatan ya. Kita spesifiknya bicara tentang gangguan kesehatan ketika kita menggunakan komputer, handphone, atau tablet. Jadi pertama ada nyeri punggung bawah. Nyeri punggung bawah ini bisa diakibatkan oleh posisi kursi yang salah, kemudian pengaturan letak peralatan yang tidak sesuai dengan fungsi tubuh kita. Nyeri punggung atas ini bisa diakibatkan oleh posisi kursi juga, kemudian tinggi keyboard yang kita pakai, dan juga lokasi mouse ataupun touchscreen yang kita pakai. Selain itu juga bisa diakibatkan oleh letak peralatan, ketinggian dan jarak monitor, serta peletakan dokumen. Nyeri leher, nah ini bisa diakibatkan oleh ketinggian dan jarak monitor yang tidak sesuai dengan fungsi penglihatan kita. Nyeri lengan atau pundak, ini bisa diakibatkan juga oleh ketinggian keyboard yang kita pakai, kemudian pengaturan letak peralatan dan posisi kursi. Nyeri lengan bawah, ini juga berhubungan dengan ketinggian keyboard lagi-lagi, kemudian pengaturan letak peralatan dan lokasi mouse yang kita pakai, misalnya kita pakai mouse. Nyeri pergelangan tangan ini bisa diakibatkan oleh ketinggian keyboard juga, lokasi mouse, dan pengaturan letak peralatan. Sedangkan kelelahan mata ini juga bisa diakibatkan ketinggian dan jarak monitor, kemudian kesilauan monitor, ini yang tadi saya bicarakan, dan penempatan dokumen yang salah. Nanti kita akan bicarakan bagaimana cara mencegah gangguan kesehatan ini dengan postur yang benar ketika menggunakan komputer maupun handphone. Satu lagi gangguan kesehatan yang sering terjadi pada pengguna komputer maupun handphone adalah carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome ini adalah tekanan pada syaraf di pergelangan tangan sehingga menyebabkan kesemutan, kebas, dan nyeri pada tangan dan jari-jari tangan kita. Kemudian apa sih faktor risiko dari carpal tunnel syndrome? Jadi faktor risikonya salah satunya yaitu melakukan suatu aktivitas yang mengharuskan kita menekuk pergelangan tangan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama ataupun menggenggam kuat. Jadi maka dari itu ini juga bisa berhubungan dengan penggunaan mouse atau keyboard yang salah. Jadi posisinya mengakibatkan tangan kita menekuk. Itu yang bisa menyebabkan nyeri pergelangan tangan dan juga bisa menyebabkan carpal tunnel syndrome. Selain itu, faktor risiko lainnya misalnya kelebihan berat badan, kehamilan, itu juga merupakan faktor risikonya, memiliki penyakit penyerta lainnya, keturunan mengalami carpal tunnel syndrome, dan riwayat cedera pada pergelangan tangan. Cara mengatasi dari carpal tunnel syndrome yaitu kita menggunakan bebat terlebih dahulu di tangan ya, agar tangan kita bisa dijaga lurus, dipertahankan lurus posisinya selama beberapa minggu sehingga mengurangi tekanan pada syarafnya. Kemudian kita juga harus mengurangi aktivitas yang mengharuskan kita menekuk pergelangan tangan atau kita memperbaiki postur ketika kita menggunakan keyboard maupun mouse. Kemudian juga bisa diringankan dengan meminum obat anti nyeri atau analgesik. Dan bisa diringankan juga dengan latihan pergelangan tangan.
Berikut ini adalah postur yang baik ketika menggunakan komputer ya. Jadi pertama adalah postur duduknya dulu kita harus benar. Jadi kursi harus disesuaikan dengan lekuk tubuh kita ya. Jadi misalkan di sini kaki harus berpijak pada lantai. Jadi jangan menggantung, jangan jinjit ya, harus berpijak dengan nyaman. Kemudian lututnya agak maju sekitar 5-10 cm dari pinggiran kursi, kemudian lengkungan kursi disesuaikan dengan lengkungan punggung bawah. Jadi punggung bawah kita melengkung ke depan, maka kursinya juga harus disesuaikan agar bisa menopang punggung bawah kita. Kemudian sandaran kursi arahnya adalah lurus ataupun agak condong ke belakang sesuai dengan kenyamanan kita. Yang penting sandaran kursi itu bisa menyongkong punggung kita dengan baik. Dan kemudian sandaran tangan. Nah, sandaran tangan ini harus disesuaikan tingginya dengan letak siku dan pundak kita. Pundak kita tidak boleh terlalu tinggi seperti ini. Kalau terlalu tinggi berarti sandaran tangannya harus direndahkan. Sehingga pundak kita bisa rileks. Dan juga lengan kita juga bisa rileks. Kemudian sandaran tangan harusnya tidak mengganggu pergerakan kita untuk mengakses keyboard, mengakses mouse, dan apapun yang ada di meja kita. Kemudian yang selanjutnya adalah postur kita dalam mengetik. Perlu diperhatikan, ini tadi saya bilang untuk menghindari nyeri pergelangan tangan maupun menghindari carpal tunnel syndrome, posisi mengetik kita harus benar, yaitu sudutnya paling tidak 90 derajat dengan keyboard. Kemudian pundaknya harus rileks, jadi tidak boleh terlalu diangkat begini ya, berarti itu keyboardnya terlalu tinggi gitu. Kemudian letak keyboard perlu diletakkan sejajar siku, sehingga tangan kita tidak menekuk ke atas maupun menekuk terlalu ke bawah. Jadi pergelangan tangannya dijaga tetap lurus. Selanjutnya adalah postur kita melihat monitor. Ini kalau salah bisa mengakibatkan nyeri pada leher. Harusnya monitor itu diletakkan sejajar dengan mata kita. Jadi bagian atas monitor itu sejajar dengan mata atau sedikit lebih rendah apabila kita menggunakan kacamata bifokal ya. Karena bifokal kan perlu kita melihat ke bawah. Tapi kalau kita tidak menggunakan kacamata bifokal, harusnya yang bagian atas komputer sejajar dengan mata kita. Kemudian harusnya kita bisa melihat layar dari atas ke bawah tanpa menggerakkan leher, hanya mata saja gitu. Jadi lehernya tidak ikut bekerja. Kemudian harusnya jarak antara monitor dan mata kita itu bisa nyaman walaupun kita duduk bersandar. Jadi ketika kita duduk bersandar, kita masih bisa membaca tulisan di monitor itu dengan jelas, gitu. Ini untuk menghindari apabila kita capek, berdiri tegak, kita bisa bersandar, sehingga punggung kita bisa istirahat, tanpa membuat penglihatan kita ke layar monitor kabur. Kemudian, layar monitor pencahayaannya disetting agar tidak terlalu silau. Sekarang, kita beralih ke postur menggunakan smartphone atau tablet. Jadi yang pertama pastinya kita awali dari memilih smartphone dengan benar. Jadi ketika memilih smartphone untuk dibeli, kita harusnya memilihnya yang nyaman di genggaman kita, tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil, sesuai dengan ukuran tangan kita. Kemudian kita perlu membatasi penggunaan tangan. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mengetik, itu tidak ideal mengetik di handphone ya, karena tidak ergonomi. Kita idealnya mengetik di keyboard dan dalam postur atau posisi yang benar. Tapi kalau kita harus mengetik di layar handphone kita, maka kita perlu untuk menggunakan fitur-fitur seperti speech atau voice to text. Kemudian menggunakan fitur seperti text prediction gitu. Jadi kita tidak terlalu banyak mengetik dengan jari-jari kita. Kemudian kita harus sering mengganti posisi tangan ya. Jadi misalkan kita banyak menggunakan tangan kanan,
harus bergantian dengan tangan kiri atau menggunakan dua tangan secara bergantian. Kita juga bisa mengurangi cedera pada tangan dengan meletakkan handphone di atas meja kemudian mengetik apabila kita harus mengetik. Kemudian apabila kita harus mengangkat telepon, sebaiknya prefer untuk menggunakan fungsi loudspeaker ataupun menggunakan headset sehingga kita tidak perlu menahan handphone seperti ini karena ini adalah posisi yang aneh untuk tangan kita. Jadi mempertahankan posisi ini akan mengakibatkan cedera, sehingga lebih baik menggunakan headset ataupun menggunakan loudspeaker kalau kita di rumah. Kemudian ini untuk menghindari cedera leher. Jadi cedera leher ketika menggunakan smartphone ini sangat common ya, sangat umum terjadi karena kita cenderung melihat handphone lebih rendah seperti ini. Jadi leher kita menekuk ke depan. Nah, untuk mengurangi resiko cedera pada leher, harusnya handphonenya kita naikkan gitu. Paling tidak selevel dengan dada dan leher kita tidak ditekuk. Demikian ergonomi, terutama dalam penggunaan teknologi informasi. Terima kasih.